A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Besar harapanku dan harapanmu, harapan kita bersama, semoga semua kita dalam keadaan sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ini. Aku minum dulu kopi senja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena aku juga ada sibuk, mungkin ini aku maksimalkan di 30 menit kajian kita. Nanti kasih tahu lah ya kalau 30 menit. Topik kajian kita seperti ini. Haruskah berhukum ya, habis ini dengan hukum Allah ya. Ini tajuk kajian kita. Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Artinya siapa? Kita manusia ini. Haruskah kita berhukum dengan hukum Allah? Ini kelanjutan, ada benang merahnya dengan tajuk kita beberapa waktu yang lalu ya, ketika kita mengkaji tentang sebetulnya itu Allah atau Yesus yang menjadi hakim gitu ya. Dan aku sempat mengutip meskipun aku belum menjelaskan rinci, dan pertemuan kali ini baru aku akan menjelaskan secara rinci, yaitu Quran surat Al-Maidah ya, surat 5 ayatnya nanti 44 sampai 50. Yang kemarin aku bacanya hanya sekilas saja, memang tidak sampai detail aku menjelaskannya. Dan pertemuan kali inilah baru aku akan berusaha menjelaskan secara detail untuk kalian semua. Oke. Gimana nih jawabannya? Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Ya, itu harus apa sakarape dhewe. Kalau mau berhukum dengan hukum Allah, ya monggo, kalau enggak ya enggak gitu. Apa begitu? Apakah haruskah kita berhukum dengan hukum Allah? Ya. Sebelumnya aku akan memberikan sedikit komentar. Jadi gini, untuk saudara-saudaraku semuanya ya, terima kasih Anda telah memberikan komentar. Apapun komentar Anda, apapun yang Anda tulis di komentar itu semuanya aku berusaha, karena juga harus berbagi waktu untuk aku baca ya. Aku berusaha mencari waktu untuk membaca komen-komen kalian ya. Jadi dari komen-komen itu aku ada yang sedikit perlu diluruskan. Siapa itu ya? Aku lupa. Cuman dia begini, substansinya begini. Dia mengatakan Gus Meti telah kembali ke habitatnya itu ketika aku membahas kristologi ya. Bahkan dia bilang kalau kajian kristologi meskipun 5 video per hari dia sanggup, atau dia akan melihat, ditambah lagi dengan kata serius gitu ya. aku sih gimana ya, ya senyum ya prihatin gitu loh. Ini komentarnya orang tolol ya. Komentarnya orang tolol ya seperti ini. Ya.
Meskipun itu diplomasi ya, komentarnya itu, tapi dia tidak ada pada suatu pemahaman bahwa Islamologi itu juga wajib ya, sebagai ilmu yang harus dipahami oleh orang yang mengaku Islam. Kan aku sudah bilang dulu, Kristologi itu jais, boleh-boleh saja. Kalau kamu mau belajar Kristologi, ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi belajar Islam bagi orang yang sudah memilih Islam menjadi agamanya, menjadi panduan hidup, itu wajib. Jadi kalau cocotmu ngomong Gus Metik kembali ke habitatnya Kristologi, itu goblokmu itu menjadi sesuatu yang nggak tahu kamu goblok level berapa gitu ya. Karena bagi setiap Islam, Islamologi itu menjadi habitat bagi dia, wajib, hukumnya wajib. Sedangkan yang lain, mau Hindologi, mau Kristologi, mau Budalogi, itu jais, boleh-boleh saja. Tetapi Islamologi itu wajib. Aku dari mamaku sejak aku masih kelas 1 SD itu sudah dimasuk mondok di desa, namanya Langgar kalau kami bilang. Bapakku, mamaku, orang tuaku sudah memasukkan supaya kedua orang tuaku itu supaya anaknya itu ngerti tentang ilmu-ilmu keislaman. Karena tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tidak bisa semua itu akan diikuti secara benar. Basicnya itu ilmu, pengetahuan. Gitu loh. Jadi ya, bagi setiap Islam, orang Islam ini ya, Islamologi itu wajib hukumnya. Kalau kamu tahu, kamu paham tentang ini, cocotmu itu nggak akan komentar seperti itu. Mulutmu itu nggak akan berkomentar seperti itu. Gitu ya. Masalah bagaimana mungkin kamu sudah ngaji pada ustadz lain sama kiai lain yang berbeda pandangan dengan Islam yang aku jelaskan kepada kamu, itu hal lain. Tapi jangan ngomong seolah-olah aku kembali ke habitat Kristologi, Islam bukan habitatku. Gitu loh, ya. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Setiap orang itu ketika dia Islam, maka Islamologi atau ilmu-ilmu keislaman itu menjadi wajib bagi dia dan harus menjadi habitat dia, gitu loh. Cara pandangnya begitu. Kalaupun ternyata Islam yang kamu dapatkan lewat guru-guru kamu, lewat kiai-kiai kamu, lewat ustadz-ustadz kamu, sehingga itu menjadi kerangka berpikirmu tentang Islam berbeda dengan yang aku sampaikan, itu hal lain. Dan itu wajar, orang imam mazhab aja ada 4 kok. Imam mazhab itu ada 4 dan semuanya beda. Gitu loh ya. Itu harus dipahami kerangka berpikirnya supaya ngerti gitu. Dan kalau memang kajian-kajianku tentang Islam berbeda dengan yang lain, itu jelas karena sudah sejak awal aku bilang. Di sini nih kajiannya itu overlapping, ya, lompatan. Dia tidak selalu tunduk terhadap mainstream. Gitu, ya. Kalau kamu mau mengikuti mainstream, itu silahkan, hak kamu. Kamu tidak setuju dengan anti mainstream juga hak kamu. Tapi jangan ngomong bahwa setiap Islam itu tidak wajib berhabitat dengan Islamologi. Itu wajib gitu. Ya. Oke, itu sebagai apa namanya? Mendudukkan masalah supaya on the track ya, supaya kerangka berpikirnya itu pada track yang benar. Oke, sebelum masuk ke sini aku mau tanya dulu. Ada pohon, kamu lihat pohon ya. Kecuali di lagu loh ya. Kalau lagu itu kan, nah namanya juga lagu itu bahasa sastra ya. Ya begitu memang keadaannya bahasa sastra. Harus dipahami secara metafora ya, tidak boleh harafiah. Memang ada lagu yang mengatakan semangka berdaun sirih, itu ada.
Ada. Semangka berdaun sirih. Itu lagunya yang dibawakan oleh si Murtadin ya. Dulu kafir, masuk Islam dan murtad lagi dan mati. Ya, itu sudah pilihan dia, ya sudah, tidak ada masalah. Setiap orang berhak atas pilihannya masing-masing ya. Itu dalam lagu ada semangka berdaun sirih gitu. Cuman aku sekarang mau tanya. Kalau kamu lihat faktualnya, kalau ada ya pohon sirih, itu daunnya sirih bukan? Ya, dari daun kita turun ke batangnya sirih bukan? Ya. Terus ke bawah turun ke akarnya sirih bukan? Ya. Ada nggak pohon sirih? Ya. Daunnya sirih, tapi batangnya apel atau batangnya nangka, gitu ada nggak? Ya. Atau pohon nangka, nah, aku bolak-balik sama aja ini. Pohon nangka ya, daunnya nangka, batangnya nangka, tapi akarnya itu ternyata duren. Nah, itu ada nggak? Coba kamu cari kalau ada. Ya. Tentunya tidak ada, ya. Artinya apa? Mari kita belajar dari alam, karena alam ini juga ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat yang dihamparkan. Kalau Al-Quran ini ayat-ayat yang dikitabkan, yang dibukukan, ya. Artinya mari kita belajar dari alam. Yang namanya pohon nangka, ya buahnya nangka, daunnya nangka, batangnya nangka, akarnya nangka. Pohon sirih juga begitu. Pohon sirih, daunnya sirih, batangnya sirih, akarnya sirih. Karena tidak ada namanya pohon nangka, nanti buahnya duren. Atau pohon nangka, akarnya duren, tidak ada. Ya. Oke. Aku berkali-kali jelaskan sama kalian bahwa Ismullah, ya, ajaran-ajaran dari Allah itu sering juga dimetaforkan dengan pohon. Ya, kita pernah ulas ya, meskipun belum secara detail tentang di surat Ibrahim itu ya, tentang pohon ya. Bagaimana pohon yang baik, bagaimana pohon yang tidak baik itu ya. Surat Ibrahim itu surat ke berapa, Le? Coba ke-14 kalau nggak salah. Ya. Surat yang ke-14 surat Ibrahim. Tolong Bapak dibantu. Ya, kalian bisa ya betul ya. Surat ke-14 lihat di betul kan, Dek? Lihat di mulai ayat yang ke 24, perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan ya. Itu pun 24 itu jelas ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan ya, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, kalimat Allah itu ya, ajaran Allah yang lewat Al-Quran ini ya. Kalau dulu lewat Musyaf, lewat Torah, lewat Injil, sekarang lewat Al-Quran gitu ya. Nanti dipecah lagi terus 25 terus 26, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk gitu ya. Nanti kapan-kapan kita kaji ini secara tuntas. Intinya bahwa untuk menjelaskan ajaran dari Gusti Allah Agung yang biasa kita sebut agama, itu digunakan juga bahasa perumpamaan pohon. Ya. Lalu kenapa sih aku mengatakan dalam sebuah pertanyaan, ada nggak pohon nangka itu buahnya duren? Kan nggak ada. Pohon sirih buahnya duren, nggak ada. Pohon nangka ya buahnya nangka, daunnya nangka, batangnya nangka, akarnya nangka. Tuh. Oke, sekarang aku geret kamu. Kalau kamu Islam, ya, daunmu Islam, buahmu Islam, batangmu Islam, akarmu Islam. Jangan kamu ngaku kamu Islam, pohon Islam,
daunmu Islam, buahmu kafir, batangmu kafir, akarmu juga kafir, tapi kamu tetap ngomong Islam. Karena nggak ada, logikanya nggak masuk gitu loh. Selamanya pohon nangka itu kita belajar dari faktual alam ini, ya. Ya semuanya itu nangka. Dari mulai buah, batang, daun, akar. Nggak ada. Ya, yang namanya nangka, buahnya durian nggak ada. Lah kalau kamu sudah memilih Islam, Islam ibarat pohon Islam, ya semuanya harus Islam. Itu yang namanya kafah. Masalah nanti cara pandang keislaman itu berbeda-beda, itu tidak masuk, sudahlah kamu pelajari, tidak masuk kepada hal-hal yang apa ya, kalau aku kasih bahasa itu hal-hal yang substansi, ya. Itu nanti perbedaannya itu di furu'iyah, tidak di usul, tapi di furu', di cabang, ya. Tetapi hal-hal yang fundamental seperti eksistensi Allah, di nama apapun Islammu itu, Islam A, Islam B. Kan sekarang Islam ini kan jujur saja, ada Islam ini, ada Islam itu. Kalau aku tidak mau dikelompok-kelompokkan gitu. Islam apa? Ya aku Islamku yang menurut Al-Quran dan hadis yang aku pahami. Gitu. Nggak Islam kelompok ini, kelompok itu. Bikin ribet. Ya. Tapi apapun terjadinya pengelompokan Islam itu, ketika dia berbicara hal yang fundamental, for example tentang Allah, itu semua ketemu. Tentang Nabi itu semua ketemu. Tentang kitab suci itu semua ketemu. Gitu loh ya. Oke, jadi intinya kalau kamu sudah Islam, Islamlah buahmu, Islamlah daunmu, Islamlah batangmu, Islamlah akarmu. Ya, jangan ngaku Islam, daunnya Islam. Akarnya Islam, buahnya kafir. Batangnya, loh kok kafir? Jadi kacau nanti. Ya. Makanya, tajuk kita, haruskah berhukum dengan hukum Allah? Gitu loh. Kita tuh harus nggak sih berhukum dengan hukum Allah? Coba kamu renungkan. Apakah kita boleh buat hukum sendiri? Kemarin kan aku sudah bicara. Kenapa sih manusia itu tidak boleh membuat hukum? Karena nanti akan terjadi penghambaan manusia terhadap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu nanti akan menyelewengkan kekuasaannya untuk membuat hukum yang itu tujuannya berpihak kepada dia. Ya. Sebagai contoh nih, ya. Contoh. Aku hanya mengingatkan, ya. Kalau mau diingatkan, kalau nggak mau ya sudah. Orang aku yang tidak maksakan. Dan mengingatkan itu kan tanda sayang. Ya. Kalau dulu sudah ada peraturan tidak boleh rangkap jabatan, ya itu sudah terus diikuti aja. Jangan setelah itu bikin aturan lagi boleh orang rangkap jabatan. Itu jadi amburadul ini gimana ini? Kenapa orang bikin aturan? Karena dia entah itu menurut undang-undang, entah itu apa, biarin orang ngamen biarin enggak apa-apa. Cari duit dia, kasihan, biarin. Ya. Itulah sebagai contoh, kalau orang buat hukum, nanti hukumnya itu cenderung memihak kepentingan dia dan itu akan merugikan pihak yang di luar dia, entah diri dia sendiri, entah kelompok dia sendiri. Gitu. Ini kan contoh yang paling gampang. Makanya orang itu tidak boleh membuat hukum. Hak hukum itu ada di tangan Allah. Nanti hukum apa yang itu boleh dibuat oleh manusia, oleh kita ini, itu nanti ada penjelasannya khusus ya. Ada penjelasannya khusus. Tapi pada prinsipnya manusia itu tidak boleh membuat hukum karena dia akan membuat hukum yang berpihak kepada dirinya. Ya. Apa yang menguntungkan dia bikin hukum. Oh, hukumnya ini bilang A. Berikutnya karena dia perlu B dirubah menjadi hukum B. Jadi mencela-mencela. Jadi kalau memang tidak boleh rangkap jabatan, ya sudah tidak boleh sampai nanti. Jangan ketika dia perlu, oh sekarang rangkap jabatan boleh. Itu kan jadi amburadul ya, tata kelola hukum yang berlaku ya.
Ya kenapa aku ambil contoh itu contoh yang sedang terjadi dan itu supaya lebih simpel kamu pahami. Kenapa orang itu sebetulnya tidak boleh membuat hukum? Karena dia akan memproduk hukum yang itu akan menguntungkan dirinya atau kelompoknya dan merugikan yang lain. Akhirnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi penghambaan dari manusia ke manusia karena manusia itu membuat hukum. Orang yang tidak mau terjerat oleh hukum yang dibuatkan manusia, maka akan menghambat terhadap manusia yang membuat hukum. Gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita mulai pelajari ya satu persatu. Buka Al-Qur'anmu dan kita akan start di ayat yang ke-44. Kalau kemarin kan aku hanya baca ujung-ujungnya saja. 44 Bismillahirrahmanirrahim ya. Inna anjalna, sungguh kami yang menurunkan Taurat, kitab Torah ya. Fiha, di dalamnya huda, petunjuk. Jadi kitab Taurat itu juga petunjuk. Makanya ini semoga tidak ada yang bingung ya. Hukum Allah itu hukum yang mana gitu. Al-Quran, loh kok Al-Quran saja? Ya bukan. Torah itu juga yang nurunkan itu Allah. Injil juga yang nurunkan Allah. Gitu loh. Cuman kalau pemahamannya jadi parsial-parsial, ya bubar. Kita Islam itu harus horizontal, pemahamannya itu harus holistik, tidak parsial tapi terintegral. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu terintegral semua, tidak parsial-parsial. Ya. Oke, bilang Al-Quran saya bilang begitu kok ya. Aku baca. Sungguh kami yang menurunkan kitab Torah ya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Coba. Jadi di dalam Torah itu ada petunjuk dan ada cahaya. Kitab itu sebagai dasar pengambil keputusan para nabi yang berserah diri kepada Allah. Nah, namanya nabi itu nggak ada berserah diri kepada penguasa. Meskipun dia harus berhadapan dengan kekuasaan. Nggak ada ceritanya Kanjeng Nabi Musa itu berserah diri kepada Fir'aun. Nggak ada ceritanya, nggak ada gitu. Ya. Kanjeng Nabi Musa itu berserah diri kepada Allah. Dan begitu nabi-nabi berikutnya. Bukan kepada penguasa. Ya. Oke, aku ulangi. Sungguh kami yang menurunkan kitab Torah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kitab itu sebagai dasar pengambil keputusan para nabi yang berserah diri kepada Allah. Aslamu. Ya. Ini semakin memperkuat cara pandang kalian bahwa aslamu itu berserah diri. Jadi Muslim itu tidak pasti Islam seperti ini. Aslam itu berserah. Orang yang berserah diri itu disebut Muslim, tapi Muslim tidak pasti Islam. Muslim itu dikatakan pasti Islam setelah era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, tepatnya abad ke-7 sampai nanti Yaumul Sa'ah, bukan Yaumul Qiyamah, ya. Yaumul Sa'ah. Adapun yang lalu-lalu itu sudah selesai, ya. Oke. Atas perkara orang Yahudi ya. Demikian juga para ulama mereka ya. Rabaniyah itu ulama, rabi-rabi ya, guru gitu ya. Dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Jadi orang-orang Yahudi dulu juga diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Namanya apa? Torah. Itu loh ya. Yang perlu kamu garisi, diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah ya. Min kitabillahi ya. Dan terhadapnya mereka menjadi syuhada, itu saksi ya. Dan terhadapnya mereka menjadi saksi. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Ya. Sekarang kan kembali.
Orang jadikan manusia itu menjadi sesembahan, jadi takutnya kepada manusia, padahal Al-Quran melarang. Sejak zaman nabi-nabi dahulu juga dilarang. Ya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual, janganlah kamu jual ayat-ayatku, ya, dengan harga yang murah. Nah, ini juga kadang-kadang dibikin plesetan gitu loh. Kenapa dia jadi narasumber diundang kajian di sana sini kok langsung pasang tarif 15 juta? Karena aku pernah dengar ini. Sekali undang tuh 15 juta gitu. Nah, maka ada yang guyonan bilang, ya berarti dia itu benar. Dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Padahal maksud ayat ini tidak begitu. Sesuai ayat yang sebelumnya bahwa kita diwajibkan menjaga kitab-kitab Allah. Gitu loh. Ya. Sama plesetannya. Kenapa? Iblis itu tidak mau menyembah kepada Adam. Oh, karena iblis itu rajanya tauhid, dia lebih tauhid daripada manusia. Itu kan plesetan yang dilakukan orang-orang. Ya entah itu guyon, entah itu karena gobloknya, nggak tahu lah ya. Tapi tidak begitu cara pemahamannya ya. Seperti tentang iblis, tentang episode Adam itu nanti kan sebetulnya bukan masalah tauhid atau bukan tauhid, masalahnya iblis itu, dan ini menarik kalau kita bahas nanti ya, dia membangga-banggakan asal muasalnya. Ya, makanya kita tidak boleh membangga-banggakan keturunan, itu tidak boleh. Bapakmu alim, itu kan yang alim bapakmu. Kamu alim enggak? Gitu loh. Jangan kamu bangga-banggakan bapakmu. Bapakmu itu urusannya bapakmu, bukan urusanmu. Sekarang kan orang lihat dari keturunan-keturunan. Padahal Al-Quran tidak boleh membanggakan keturunan. Itu iblis punya. Membanggakan keturunan, membanggakan asal-usul itu iblis punya. Kamu mau ikut iblis. Apa kata iblis? Gue ini dari api. Adam tuh dari tanah. Masa gue tunduk ke Adam? Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, jadi tidak boleh ya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan, nah ini kan kemarin aku nukil pucuknya saja ya. Sekarang kan aku baca keseluruhan. Barang siapa, artinya kan kalau sudah barang siapa itu ya siapa saja ya. Tidak memutuskan ya bima anjalahu dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir. Jelas. Jadi siapa saja yang tidak ya memutuskan ya perkara-perkara ya dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya itu hukum ya. Tidak memutuskan, jadi lam yahkum, tidak memutuskan dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Kafir. Ya. Aduh, merah lagi. Ya. Pertama dikasih merek sama Allah, kafir kalau tidak memutuskan hukum berdasarkan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, jadi orang-orang Yahudi dulu ketika dia tidak memutuskan berdasarkan hukum-hukum Allah yang sudah diterah dalam kitab Torah, ya. Hukum-hukum Torah itu sebetulnya artinya hukum. Jadi kalau hukum Torah itu menjadi dua kali. Kalau diterjemahkan ya hukum. Karena Torah itu sendiri artinya hukum. Ya. Jadi Torah Musa itu hukum Allah yang diturunkan via Kanjeng Nabi Musa begitu. Tapi kadang-kadang orang jadi salah kaprah. Ya, hukum Taurat. Padahal Taurat itu sendiri hukum. Jadi kalau diterjemahkan hukum-hukum jadinya. Ya. Labelnya jelas, kafir, ya. Itu yang keempat, ya. Ini yang keempat. Sekarang aku lanjutkan yang keempat-lima, ya. Kami menetapkan bagi mereka di dalamnya Torah bahwa, nah ini masih berlaku ini, ya. Ini masih berlaku, meskipun nanti dalam Islam. Nggak tahu kok dalam Torah dulu gimana ya. Ada karena kalau dalam Islam itu nanti keluarga yang
misalkan dibunuh gitu loh ya. Itu keluarga korban ya 30 sudah. Ya wis nanti sedikit lagi ini ya. Keluarga yang menjadi korban itu punya apa lewat apa namanya ya? Ada kompensasi bisa uang gitu atau memang dia minta nyawa ganti nyawa. Nah, itu ada. Kalau di hukum Yahudi aku belum begitu tahu ya. Kalau di hukum Islam itu ada yang begitu. Jadi kalau misalkan yang keluarga korban itu mau mengampuni dan ada seperti kompensasi ganti rugi gitu ya bisa ya. Cuman kalau yang keluarga korban tetap nyawa ganti nyawa ya dieksekusi kamu. Gitu, ya. Begini. Di dalam Torah ya, sebentar minum dulu. Bismillah. Di dalamnya maksudnya Torah ya, bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung wa anfa itu ya dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun luka ya dan luka-luka pun ya ada kisosnya, ada balasan yang sama. Ya, barang siapa melepaskan barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Jadi boleh, misalkan ya sudahlah dimaafkan, nggak dikisos gitu ya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, coba zalim. Ini yang keempat, 5. Ya, jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, apa meneh? Hidung ganti hidung, nyowo ganti nyowo. Itu berlaku seperti itu. Ya. Oke, sekarang yang ke 46 ya. 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam ya. Jadi satu-satunya manusia di muka bumi ini yang nasabnya itu dijatuhkan kepada ibundanya, yaitu hanya Kanjeng Nabi Isa aja. Maka disebut Isa ya putra Maryam ya, bi Isa nim Maryam gitu ya. Karena apa? Supaya tidak ada cara pandang yang keliru menganggap Isa anak Allah, dan itu dalam arti harafiah. Tidak ada, tidak boleh ya. Isa itu ya kalaupun harus dipahami sebagai anak Allah itu dalam arti metafora ya, dan aku sudah jelaskan itu. Oke. Musadikal, membenarkan kitab yang sebelumnya. Nah, jadi Kanjeng Nabi Isa itu membenarkan kitab sebelumnya. Apa? Torah. Kalau dari sini kita tahu berarti Torah itu sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Isa nanti lewat apa yang dia terima, yaitu Injil gitu ya. Dan kami menurunkan kepadanya, kepada Kanjeng Nabi Isa itu Injil. Lihat ini, asik ini. Sama seperti Torah. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Torah, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang ingin menjadi takwa. Jadi bukan orang-orang yang bertakwa. Ini sama dengan Al-Quran di Al-Baqarah, di surat-surat awal. Zalika kitabu itu ya. Kita buka kamu Al-Quran ayat 2 ya. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sayangnya terjemahannya seperti ini. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Loh, kok petunjuk bagi orang yang bertakwa? Pertanyaannya, dia bertakwa dengan apa? Berarti kan ini ada orang bertakwa, terus dia
menggunakan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan jadi gitu, terjemahnya kan kacau. Yang benar itu adalah petunjuk orang untuk menjadi takwa. Dengan Al-Quran itu orang bertakwa. Di sini dengan Injil itu orang bertakwa. Begitu loh. Jangan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah dia bertakwa dengan apa? Anti mainstream lagi kan, terjemahannya beda kan. Makanya di sini itu nggak tunduk terhadap mainstream, tunduk terhadap logika kebenaran. Ya, terjemahannya salah, aku bilang salah. Dan aku punya argumentasi untuk membenarkannya. Bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaanku kalau memang begitu terjemahannya, lah orang itu bertakwa dengan apa? Kok Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Yang benar tuh Al-Quran itu petunjuk. Injil di surat ini juga petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa, gitu loh. Dengan Injil, dengan Al-Quran itu orang menjadi takwa, bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus mungkin ada yang tanya, oh ternyata Injil itu juga petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa. Iya, karena dia datang dari Allah dan dia disebut kitabullah. Kan mantap kalau cara pandangnya ini terintegralistik, tidak parsial, terpotong-terpotong. Nanti ada lagi pertanyaannya, Allah itu siapa? Lu monyong tahu nggak? Ya, lu tahu nggak? Kalau nggak tahu belajar lagi, bagaimana alif lam lam ha itu ya YHWH itu. Jadi yang menurunkan Torah itu ya Allah. Yang menurunkan Injil itu ya Allah. Yang menurunkan Al-Quran itu ya Allah. Ini dari satu sumber yang sama. Maka disebut kitabullah. Adapun dalam edisi Yahudi, mereka menyebutnya kalau Islam alif lam lam ha, mereka YHWH, tetragrammaton. Gitu loh. Kalau cara pandangnya parsial, terpotong, ya jadinya amburadul. Gitu loh. Makanya aneh kalau ada orang, teman-teman Kristen protes, itu orang-orang Islam kok membicarakan Torah sih, membicarakan Injil sih, apa nggak pede dengan kitabnya? Itu kan goblok mui. Kok orang Islam, aku sudah bikinkan videonya ya, nggak salah. Kenapa orang, apa judulnya lupa, kenapa orang Islam itu membicarakan Torah dan Injil nggak? Sudah aku bikin videonya, lupa aku judulnya apa, kira-kira begitulah ya. Justru yang aku tanya, ketika ada orang tidak mengimani Al-Quran, dia mengutip Al-Quran, itu masalah. Ya. Itu masalah. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu dipilih menjadi Nabi, menjadi yang terkemuka oleh Allah, nah dia ambil Al-Quran. Ini ayatnya ini. Tapi kalau ditanyain, you beriman gak sama Al-Quran? Dia bilang kagak, tapi digunakan untuk membangun argumentasinya. Kan kacau. Kalau umat Islam tidak begitu. Semua itu diimani. Gitu. Makanya kalau umat Islam berbicara Torah, berbicara Injil, berbicara Al-Quran, itu tidak ada masalah. Karena semua itu diimani. Perkara nanti ada uji seleksi, karena kan sudah dijelaskan. Torah itu nanti diluruskan oleh Injil. Injil diluruskan oleh Al-Quran. Karena apa? Sekian tahun itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Sekian tahun ada diluruskan lagi. Gitu. Ya. Oke, jadi sebetulnya kalau aku mau ngomong sih ya, secara gampangnya sebetulnya dari mulai Kanjeng Nabi Abraham, Suhub, sampai nanti Torah, sampai nanti Injil, itu sudah bermuara semua di Al-Quran ini. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang ayat yang ke-46. Ya. 46, selesai nggak ini? Sudah setengah jam. 39 sekarang. Oke, sebentar. Sekarang yang ke-46 ya. Yang ke-46. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, kan clear sudah.
Jadi Injil itu ya Allah yang menurunkan, seperti Al-Quran yang menurunkan ya Allah, Torah juga yang menurunkan Allah. Ini diperintahkan. Dan hendaklah pengikut Injil ya memutuskan perkara atau hukum itu ya menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi nggak boleh. Di sini kamu sudah menemukan jawaban paling tidak ya. Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Ya, pada sesi waktu itu Injil, Al-Quran belum. Kan ada tempus delictinya ya. Oke. Di dalamnya, maksudnya di dalam Injil ini ya, itu diturunkan aturan-aturan hukum juga ya. Jadi, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya, di dalam Injil. Dan ini ancamannya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Fasik. Ya, ke-46. Ya. Jadi gelar-gelarnya sudah jelas. Kafir, zalim, fasik. Ya. Ini nanti sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi bisa kamu mendapatkan gambaran untuk menjawab ini. Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Sedangkan di sini dijelaskan, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, gelar-gelar yang akan diterima itu kafir, zalim, fasik. Ya. Karena ini masih ada perlu ya, jadi aku tidak tuntaskan, aku tuntaskan sampai di sini aja dulu. Dan nanti ini seri ke-1 lah ya. Ini nanti akan jadi beberapa seri, 2 atau 3 aku tidak tahu ya. Yang jelas nanti semakin kita kaji itu semakin asik ya. Meskipun dari sini sebetulnya sudah terjawab. Haruskah berhukum dengan hukum Allah? Ya iya dong, karena ancamannya nih kalau gak kafir, zalim, fasik. Tapi bagaimana aktualisasi dari berhukum dengan hukum Allah itu? Karena banyak orang yang salah memahami ketika di Al-Quran itu mengatakan ya begini ya. Sebetulnya kalau aku Allah ya, menyatukan kalian semua menjadi satu itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi aku tidak mau. Ya, itu kan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu ya. Lalu bagaimana memahami itu? Jadi nanti dalam konsep bernegara itu kita paham ya, bagaimana di antara kita itu mengerti tentang hukum-hukum Allah ini. Karena kalau tidak amburadul. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu ngaku nangka, ya daunmu harus nangka. Buahmu nangka, batangmu nangka, akarmu nangka. Gitu loh. Kalau kamu mengaku Islam, kamu berhukum dengan hukum apa? Ya, di luar hukum Islam, hukum kafir. Ya, kan jadi kacau itu ya. Ini 44, 45, 46 ya. 46 kita ya, sampai 46 sebentar aku baca dulu di sini. Oke, itu aja dulu ya. Pahami dulu, nanti kita lanjutkan supaya kamu mengerti ya, paham, sehingga tidak terjadi kekacauan berpikir tentang hukum ya, sehingga mengerti sebetulnya Allah tuh maunya gimana sih. Kok di firman-Nya bilang seandainya aku mau semua menjadikan satu, itu bukan sesuatu yang sulit gitu loh ya. Oke, itu dulu dari aku, dan sampai ketemu di seri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.